kejahatan, korupsi, kolusi, nepotisme, kami tidak akan beri ruang. Kalau kami masih di sini. Ini tuh ada ekosistem yang selama puluhan tahun sudah berjalan seperti ini, ya kan? Terus tiba-tiba ada menteri yang seberani ini. Gitu. Lagi-lagi aku tidak berani. Pak Menteri ini tuh banyak yang tadi pihak-pihak yang tadi yang mereka ini dibikin gerah, tidak nyaman. Pak Menteri ini banyak musuhnya. Tentu tidak bisa memuaskan semua orang. Betul. Berapa persen sih tidak nyaman? Ya, tidak sebanyak yang kami kirim ke polisi kan beberapa ya. cuma 50 perusahaan. Ya mungkin tersangkanya 50, bisa 100. Akan nambah lagi? Mungkin, kan baru 100 hari ini. Kalau mau berhasil, pesan saya kepada generasi milenial, generasi Z, kalau Anda tidak menemukan tekanan, cari tekanan itu, agar Anda menjadi petarung. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Andi Amran Sulaiman. Pak Menteri, yang masih viral nih, Pak Menteri saya masih ingat, Pak Presiden setiap kali pidato itu nyarinya Pak Amran. Iya. Menteri Pertanian mana? Menteri Pertanian mana? Bahkan yang viral terakhir, Pak Menteri, makanya Menteri Pertanian dan Pak Wamennya pada item-item, pada gosong karena di sawah. Jadi dalam hal ini saya lihat tim pangan, Menteri Pertanian dan timnya, Menko, semua fokus. Untung aja Menteri Pertanian ada di Jakarta hari ini. Hadir. Biasanya saya cari, nggak ada. Di mana? Kalimantan Barat, di mana? Jambi, di mana? Duanya Menteri dan Wakil Menteri udah hitam sekali. Berarti ini Menteri dan Wakil Menteri mana benar-benar bekerja. Pak Menteri kenapa dicari terus sama Pak Presiden? Oh, iya. Yang pertama terima kasih Garuda TV, terima kasih. Ini suatu kehormatan ke tempat kami. Pertanian ini menjadi tulang punggung untuk sektor pertanian, itu untuk perekonomian kita adalah sektor pertanian. Kemudian kami memang jarang di Jakarta. Ya, sawah ya Pak Menteri? Iya, nggak ada sawah di Jakarta. Sederhana jawabnya. Iya Sawahnya juga, ada ya? di mana-mana. Iya. Kita harus cek langsung. Nggak bisa hanya menerima laporan. Kalau hanya menerima laporan, ini kan pangan khususnya beras ini vital. Kalau bermasalah, negara bermasalah. Jadi kita harus cek and check di lapangan. Kalau untuk meyakinkan bahwa ini semua on the right track, itu sudah berjalan dengan baik. Oleh karena itu kami dengan Pak Wamen, kami sepakat harus selalu ke lapangan. Ada yang lebih ekstrim, Mbak. Itu lebih ekstrimnya pada saat iklim ekstrim, kebijakan harus ekstrim. Kalau ada iklim ekstrim, kebijakan biasa-biasa, itu bisa berbahaya tuh. Karena iklim ekstrim, kebijakan ekstrim. Apa kebijakan ekstrim? Kami minta seluruh pegawai kementerian, termasuk saya, yang di bawah saya, harus izin ke Menteri Pertanian kalau masuk kantor. Jadi sebetulnya harus di lapangan semua? Itu maksudnya. Jadi izin kalau masuk kantor, biasanya izin kalau keluar kantor. Iya. Ini kalau masuk kantor di dibalik. Jakarta, itu harus izin. Tapi kalau dia di sawah, mengecek semua, memastikan bahwa semua program pemerintah itu berjalan dengan baik, itu tidak perlu izin. Jadi kebijakannya malah dibalik, cukup ekstrim juga ekstrim ya? Karena iklimnya ekstrim. Ya alhamdulillah hasilnya cukup baik. Itulah mungkin Bapak Presiden selalu cari. Jadi Pak Menteri benar, tadinya jadi gosong, jadi hitam. Tadinya nggak hitam kan? Memang, ya dulu hitam. Jadi dulu hitam waktu jadi menteri, sekarang gosong. Itu mungkin terjadi peningkatan. Pak Menteri,
Ya ini artinya kan dicari presiden Indonesia. Artinya kan Pak Menteri ini sudah dapat blessing kan untuk tidak ikut sidang kabinet atau pada saat lagi ada acara. Itu kan Pak Menteri selalu izinkah atau juga beliau tahu bahwa justru tadi dibalik. Jadi Pak Menteri pun bila kalau ada di Jakarta malah justru izin atau ketika di lapangan Pak Menteri nggak izin sama presiden. Eh, Sidang kabinet tetap kami ikut. Hadir. Kadang-kadang ratas gantian dengan Pak Wamen, makanya ada Oh, Wamen. gantian ratas ya. Iya, tetap kami ikut. Tapi ada tapinya. Yang menarik itu kalau kami di lapangan paling timur, wilayah paling timur, pernah aku di Wanam, ya dicari Bapak. Kalau dicari Bapak, saya kan orang Sulawesi nih, ditanya aja di mana posisi, aku pasti pulang. Jadi kami di Wanam, saya ingat, itu Wanam ke sini kan 5,5 jam terbang. Sesudah Isya kami ditanya posisi di mana, subuh saya sudah tiba di sini. Dan 1 bulan kami 3 kali ke Wanam mengecek langsung program unggulan kita, yaitu cetak sawah 1 juta hektar. 1 bulan 3 kali. Bisa bayangkan itu 30 jam. Tuh tadi saya baru nanya, tidak semua masyarakat tahu Wanam itu berapa jauh Pak Menteri? 10 saya 30 jam. 30 jam bolak-balik nih. 30 jam 1 bulan. bolak-balik. 1 bulan. Itu satu tempat. Kalau pangan kita harus detail. Micromanagement. Detail. Kalau enggak, ini bisa bermasalah. Lain di atas kertas laporan, lain juga kenyataan nanti. Dirjen pun kepala dinas aku petakan. Kalau ini melapor, ada naik sedikit 10% laporannya. Ada 20%. Kalau ini, ya 1%, 2%. Ada juga melapor lebih 50%. Jadi faktor koreksi aku berikan dan mereka tidak tahu. Contoh saya melapor, contoh nih, melapor ke saya. Luas tanam padi sekarang 100.000. Kami cek lapangan, kami cek jumlah pupuk yang masuk, kami mengecek luas sawah baku, kami mengecek bagaimana pengairannya. Aku kumpulkan data ini, oh ternyata laporannya naik 20% dari kenyataan lapangan. Nah, ini aku kasih faktor koreksi. Jadi si A, tapi kami tidak menegur mereka, cuma kami berikan faktor koreksi kalau melapor dari wilayah, oh sekian. Paham maksudku? Jadi laporannya 12 tapi ternyata kondisi lapangan 10. Aku beri faktor koreksi 20%. Sampai itu kami lakukan seluruh Indonesia. Pak Menteri tadi bilang micromanagement harus Iya. dilakukan. Sampai seorang menteri pun harus ke lapangan langsung. Ya, Pak Menteri tadi bilang juga bahwa laporan-laporan dari di lini bawah atau dirjen-dirjen ternyata kan tadi ada yang mungkin dinaikkan. Iya. Nah, Pak Menteri artinya kan seorang leader, itu kan KPI leader itu kebelasannya adalah bagaimana bisa mendelegasikan. Artinya Pak Menteri tidak percaya dong sama tim-tim di bawah. kita percaya. Tapi kalau kita percaya 100%, bisa kita kecewa. Tidak ada laporan yang sempurna, termasuk saya. Yang sempurna itu cuma yang menciptakan kita. Olehnya itu saya percaya semua. Oke. Kalau saya tidak percaya mereka, tidak mungkin kami pakai. Tetapi tingkat kepercayaannya pasti berbeda-beda. Ada tingkat kepercayaan ya seperti statistik, 90%, 95%, ada 85%. Saya kira gitu. Kami percaya semua, tetapi kami harus cek. Tapi ada yang lebih detail lagi. Kami terima laporan 2 kali sehari, seluruh Indonesia. Subuh, sesudah maghrib atau isya. Kami tahu, oh ini sekian, ini sekian. Dan masing-masing ada penanggung jawab per provinsi. Kalau turun, luas tambah tanamannya nih, hari ini turun, aku ngecek sampai ke bawah. Kabupaten mana, siapa penanggung jawabnya, kenapa, apa masalah di sana. Oh Pak, banjir. Beri bantuan benih cepat, pengolahan tanah.
Baru bisa, yang saya tahu ya, karena kami dari bawah. Dulu mengelola perusahaan juga demikian. Nah ini kebetulan kami pengusaha, juga di birokrat sudah lama, sudah 20 tahun lebih. Juga kami dosen, ngajar. Jadi kami bisa memahami akademisi, sektor ini akademisi, pengusaha, dan birokrat. Saya coba mix. Tapi kata kuncinya dalam bekerja adalah kita harus jadi teladan dari anak buah. Tidak mungkin kita bisa bersihkan suatu kantor kalau tangan kita kotor. Nggak ada sapu kotor membersihkan lantai kotor. Nggak mungkin. Kita teladan, kemudian apa yang kita ucapkan, kita lakukan, anak-anak ikut. Karena kalau tidak, ada sanksi sosial dibawa beredar. Ya. Ini Bapak, ini cuma omon-omon ini Bapak. Meritokrasi. Udah jadi. Sekarang Alhamdulillah. Pak Menteri, kita melihatlah bagaimana kemudian sepanjang Indonesia merdeka, 3,7 juta ton dihasilkan selama Januari ke April. Artinya kan ini prestasi Menteri Pertanian Republik Indonesia. Bagaimana kemudian dan dipuji-puji terus oleh Presiden. Gimana sih Pak Menteri? Sebetulnya ternyata kita masyarakat melihatnya loh bisa ternyata kita ini bisa stok pangan dan stok beras gitu. Kenapa harus nunggu sudah selama ini Pak Menteri? Aku luruskan dikit. Ya. Itu bukan prestasi Menteri Pertanian. Itu gagasan besar Bapak Presiden. Kami hanya operator. Eksekutor. Berikutnya, tidak sampai di situ aja. Ada TNI yang membantu. Ada BUMN, ada Bulog. Ada petani sebagai pahlawan pangan kita terdepan. Ada kepolisian untuk jagung. Semua anak bangsa yang terlibat, aku ucapkan terima kasih. Saya bagian kecil dari program ini. Saya hanya seorang pegawai itu yang bekerja keras. Bulog bekerja keras. Saya, tanpa saya ini bisa jalan. Jadi ini adalah keberhasilan bersama atas gagasan besar Bapak Presiden. Luar biasa Bapak Presiden. 4 impres turun dalam waktu 6 bulan. Dan ini berkontribusi cukup besar. Contoh pupuk. Dulu nyelimet. Prosesnya panjang. 12 menteri harus ketahui. Baru bisa pupuk keluar. 38 gubernur mutlak tanda tangan. Kurang lebih 500 bupati baru tiba di petani. Pupuk sekarang dari menteri, pabrik, langsung ke petani. Itu baru satu kebijakan. Baru satu impres. Impres irigasi, impres pupuk, ini PPL, luar biasa. Bapak selalu berpesan, berikan yang terbaik kepada rakyat Indonesia, terutama petani kalau di pertanian. Buat mereka nyaman. Ya hasilnya ini sekarang. Dan itu betul bahwa selama 57 tahun itu tertinggi. Stok kita hari ini 3,74 juta ton. Dan sebentar lagi akan menuju 4 juta sebentar lagi. 10 hari, 15 hari. Kalau mau berhasil, pesan saya kepada generasi milenial, generasi Z, kalau Anda tidak menemukan tekanan, cari tekanan itu. Indonesia kan dengan konsumsi beras yang cukup tinggi, penduduk kita yang besar, Indonesia jadi supply, jadi pasar yang potensial bagi negara-negara luar, bagi eksportir mereka di sana. Bagaimana mereka melihat bagaimana kemudian Indonesia tidak perlu lagi mengimpor, dan ini kan juga mempengaruhi situasi global, Pak Menteri. Iya, ini menarik untuk situasi global. Kami sudah tahun ke-7 jadi menteri. Ini pertama mendapat pengakuan dari USDA, United States Department of Agriculture, Amerika, Kementerian Pertanian Amerika,
sudah memprediksi produksi kita 34,4 juta ton, yang rencana target kita tahun ini hanya 3,2. Artinya di atas target, jauh di atas target. Padahal baru Mei. Sudah prediksi ke depan bahwa kita produksi melompat. Sejalan dengan BPS juga demikian, mengatakan produksi kita naik. Kemudian sejalan dengan Bulog, serapan Bulog, 4 bulan serapan kita 2 juta lebih ton. Yang biasanya 1 tahun itu 1 juta. Ini baru 4 bulan, 2 juta ton, artinya 2 kali lipat. 2 kali lipat. Dulu, ini 5 tahun, 7 tahun terakhir itu cuma 1 juta, bahkan pernah 900 ribu ton 1 tahun. Ini baru 4 bulan, 2 juta ton. Kan ada yang mengatakan, itu beras dari luar. Lah, ini dari dalam negeri tertinggi selama merdeka, serapan gabah beras anak bangsa, beras petani kita. Kemudian kembali tingkat global. Sekarang kan krisis. Malaysia kesulitan, menterinya datang. Kemudian di Jepang harganya sudah hampir 100 ribu per kilo. Kemudian Filipina juga kesulitan. Baru-baru datang dari Kamboja, pemimpinnya datang ketemu Bapak Presiden. Pertama yang dibahas adalah beras. Kemana beras saya kalau berlebih? Karena Indonesia adalah pasar. Artinya apa? Kalau kita pikir positifnya, petani Indonesia menjadi pahlawan pangan dunia. Kenapa? Dengan produksi beras Indonesia naik, harga beras dunia turun. Artinya memberi kontribusi harga beras dunia turun sehingga menikmati harga beras yang baik masyarakat dunia. Yang nilainya 500 juta ton setiap tahun. Iya kan? Indonesia punya yang dulunya ini kan pasar besar kita, 284 juta penduduk kita hari ini. Tetapi mudah-mudahan tidak ada aral melintang, tidak ada lagi El Nino La Nina ke depan. Kalau ini secara konsisten kita lakukan, insya Allah aman. Jadi memberikan kontribusi pada dunia. Dulu seingat saya kalau tidak salah, pada saat kita mau impor kekurangan beras dunia karena terjadi krisis pangan dunia, harga beras itu $640 per ton. Terakhir aku pernah lihat berita, pernah turun terendah $390 per ton. Hampir separuhnya Pak Menteri. Iya, 30-40%. Itu kan luar biasa. Nah ini yang aku baca bahwasanya secara tidak langsung Indonesia memberi kontribusi pada pangan, kontribusi positif pada pangan dunia, dan diakui oleh Amerika, Kementerian Amerika, diakui negara-negara tetangga. Malaysia kami terima, Menteri Pertanian Jepang kami terima diskusi tentang pangan dunia. Kemudian hari Senin Chili, kemarin Argentina. Kita diskusi semua yang mengkhawatirkan lapangan dunia. Di saat ini alhamdulillah kita stok kita lebih dari cukup. Saya ingat Pak Presiden Prabowo pernah bilang bahwa 2025 kita sudah harus swasembada beras, salah satunya ya Pak Menteri. Artinya ini masih mid 2025 saja kita sudah bisa menjamin bahwa masyarakat aman karena swasembada pangan itu kita lakukan. Ya Pak Menteri ya. Ini kan berarti kan melampaui dari target yang sudah ditentukan di 2025. Ya. Nah Pak Menteri, artinya di 2025 ini kita pasti akan swasembada beras dan juga apa artinya kita juga akan ekspor keluar. Kembali dulu target. Bapak Presiden luar biasa. Target pertama kami dilantik itu 4 tahun. Tadinya iya. Perasaan saya lega, bisa aman lah. Setelah 21 hari, beliau di G20 Brasil, kemudian APEC, beliau sampaikan 3 tahun. Saya masih bernapas, aman lah. 45 hari beliau kembali ke Indonesia. Beliau sampaikan, kalau bisa 2025. Itu tekanannya luar biasa.
tekanan secara psikologi dan seterusnya, ini harus dicapai. Sampai saya dulu pernah Pertigo satu kali agak oleng, ini kambuh di saat Ramadan menjaga harga. Beliau minta 1 tahun. Kami katakan siap, tapi luar biasa beliau tekanannya. Kami ingat, orang yang mendapatkan tekanan yang tinggi, itu bahagialah. Kalau tidak menemukan tekanan yang tinggi, carilah tekanan tinggi. Kalau Sampai di mau level berhasil. itu ya, Kalau mau berhasil, pesan saya kepada generasi milenial, generasi Z, kalau Anda tidak menemukan tekanan, cari tekanan itu agar Anda menjadi petarung. Caranya gimana Pak Menteri mengendalikan itu ya? Karena sekarang ini Gen Z itu rata-rata nggak bisa pressure Pak Menteri. Ini kita mengetahui bahwa dari hasil riset dan banyak data juga mengatakan bahwa anak-anak Gen Z sekarang tuh gampang katanya kena mental. Apalagi kalau seperti yang tadi Pak Menteri bilang, makin ditekan, mendapatkan pressure, makin berhasil. Nah ini bagi dong Pak Menteri, tipsnya seperti apa tadi yang Pak Menteri sampaikan? Kalau yang saya tahu, yang kami jalani, karena kami bukan siapa-siapa. Kami juga dari desa yang termiskin, kaki gunung. Hidup kami dulu susah. Kalau ke Jakarta tidur di Masjid Istiqlal, masih ada fotonya. Kami juga kan banyak bersaudara, sepupu dan seterusnya. Kalau kita mencintai generasi generasi pelanjut kita, milenial, kita harus arahkan mereka. Salah satu adalah mengedukasi. Kita harus beritahu bahwa kalau mau berhasil, harus berani berproses di masa muda. Kalau masa mudanya tidak pernah menerima tekanan, tidak pernah merasakan sulit, itu di masa tua, itu dijemput penderitaan, dijemput segala macam di saat dia nanti mungkin umur 40, 50 ke atas. Tapi kalau dia berjuang ini, ibaratkan orang mendaki, dia berjuang keras. Biasanya kebahagiaan menjemput di umur 40-50 tahun. Dia akan menikmati hasil perjuangan. Tapi kalau dia hura-hura, dia tidak memanfaatkan masa mudanya dengan baik, dia akan dijemput juga di sini kesulitan. Itu hukum alam pasti terjadi. Kami lihat semua, kami kan suka baca buku tuh, orang-orang berhasil. Tingkat dunia dan nasional, global dan nasional. Tingkat dunia Jack Ma. Pendidikannya hanya high school. Mark Zuckerberg, Steve Jobs, drop out. Richard Branson yang Virgin, drop out. Tapi dengan dia drop out, dia punya passion, dia punya spirit luar biasa. Ingat, sukses itu hanya ditentukan oleh pendidikan 15%. Tapi sebaiknya berpendidikan. Kemudian pengalaman, melihat dan seterusnya itu 30%. Tapi kalau mau sukses, harus siap gagal, siap dihina, siap dicaci maki. Itu kan tekanan semua. Akumulasi tekanan ini itu membentuk karakter yang kuat. Begitu terbentuk karakter kuat, hantaman ombak apapun pasti dia bertahan. Dia jadi kristal berlian. Dia menjadi berlian. Berlian, siapa yang bisa pecahkan? Kalau ini sudah kuat, nah kita tempa generasi milenial menjadi generasi Z. Kalau kita impikan Indonesia emas, siapkan generasi muda, jangan kita ego. Jangan kita aji mumpung. Sekarang di sektor pertanian kami ajak milenial. Ada yang menarik, kami kunjungan di Kalimantan. Brigade Pangan. Di Brigade Pangan. Kami ke sana. Saya terharu.
Anak itu dia dengan polosnya mengatakan, dulu aku tidak mau benci petani muak karena merugikan ayah saya. Begitu Brigade Pangan dibentuk, ada wawancaranya langsung, testimoninya. Dia katakan, Pak, aku bangga jadi petani. Berapa pendapatanmu setelah Brigade Pangan? Apa itu Brigade Pangan? Semua menggunakan teknologi tinggi, dan kami ingin yang cetak sawah baru, atau bukan lahan baru, itu sejajar dengan negara maju. Pendapatannya berapa? 24 juta bersih per bulan. Aku ajak mereka. Usia Mau nggak Gen Z. jadi pegawai? Aku angkat jadi pegawai kementerian. Nggak mau. Saya terharu. Kenapa? Sudah pendapatannya di atas gaji menteri. Gaji menteri 19 juta. Dan itu kebanggaan kita. Di situ kepuasan saya. Kepuasan kami. Manakala anak-anak bisa melampaui penghasilan kami. Jadi mutlak. Anak itu mutlak. Kalau ada manusia mengeluh, gagal. Menyerah, gagal. Meminta-minta, itu mental buruk. Kenapa? Kalau ada yang senang bawa proposal, kemudian disetujui, dibantu, itu menempel di otaknya. Mengatakan berikutnya aku cari lagi siapa yang aku tempati minta. Tapi harus dilatih berproduksi. Anak milenial sekarang generasi hebat-hebat. Cerdas, jangan salah. Anak sekarang cerdas. Karena zaman kita berbeda. Bukan kerja pakai otot, tapi otak. Anak sekarang generasi. Ini kami di sektor pertanian menggunakan teknologi tinggi itu. Pakai drone, pakai alat mesin pertanian, kemudian autonomous, yang gerakan anak-anak muda cerdas mereka. Jadi kerja kerasnya mereka berbeda dengan kita. Dia menggunakan literasi digital, sistem digital semua. Nah, kita edukasi mereka, kita ajar mereka. Cara kerja keras kita, saya dulu kerja keras kan mencangkul. Kerja keras kami adalah pukul batu. Mereka enggak beda kan? Karena menggunakan teknologi, menggunakan kreativitas. Anak generasi milenial kreatif, sangat kreatif, otaknya cerdas. Tapi ingat, di balik kecerdasan generasi milenial, hati-hati berbicara di depannya. Jangan sampai apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan track record kita. Dia nggak percaya. Karena kami sering diskusi, bertanya itu cerdas-cerdas. Jangan sampai di era terbuka seperti sekarang, kita menyampaikan sesuatu, tidak sesuai apa yang kita lakukan. Dia tidak percaya. Demotivasi mereka. Tapi kalau sesuai dengan fakta lapangan, dia baca track record kita, sesuai dengan ucapan, dia bangga dan dia ikut. Sekarang sudah 27.000, mungkin sudah naik 30.000. Kejahatan, korupsi, kolusi, nepotisme, kami tidak akan beri ruang. Kalau kami masih di sini. Milenial ikut. Target 50.000 ya Pak Menteri? Iya. Berarti masih terbuka kesempatan untuk para Gen Z Masih. lainnya untuk menjadi Brigade Pangan. Iya. Yang tadi ya Pak Menteri dengan penghasilan Iya. hampir 20 juta ke atas. Iya. Ini kan tentu aja menjamin mereka daripada harus jadi karyawan di Jakarta gitu ya. Banyak juga Pak Menteri, kami punya data hampir 70% Gen Z itu mereka tuh dapat penghasilan itu di bawah UMR di Jakarta. Ini kan memprihatinkan. Jadi apa yang disampaikan Pak Menteri kan men-encourage mereka agar teman-teman ini beralihlah menjadi petani. Ya. Bukan petani itu bukan hal, masih banyak yang merasa itu menjadi petani itu gengsi Pak Menteri. Iya. Ya kan? Ini perlu pencerahan. 10 konglomerat Indonesia, 8 dari pertanian, sektor pertanian. Petani ya. Ya. Coba cek. Kalau di negara lain, ada waktu kami ke Thailand, itu pendapatannya 3 miliar per bulan. Sistem organik. Kemarin kami ketemu dengan utusan Belanda. Ini wamennya mau datang dengan menterinya. Itu pendapatannya luar biasa. Dengan greenhouse, macam-macam, dengan teknologi tinggi. Nah, generasi Z, dia akan ikut sektor pertanian,
Yang pertama, menguntungkan. Jauh lebih tinggi daripada UMR. Iya. Ini kan katakanlah minimal 10 juta dapat. Kan pasti sudah senang. Yang kedua, jangan menggunakan cangkul lagi, tapi menggunakan teknologi tinggi. Dua hal ini pasti dia ngikut. Nah, ini yang kami lakukan. Kalau ingin dipaksa tidak mungkin. Tunjukkan ya. Harus ditunjukkan dan menghasilkan baru mau ikut. Oleh karena itu, pertanian harus bertransformasi pertanian tradisional ke pertanian modern. Tanpa itu nggak mungkin. Apa tujuannya? Menekan biaya 70%, 60%. Biaya operasional nih, yang dulu pakai tangan nih. Dengan Contoh teknologi. panen padi, satu orang itu, tanam padi, satu orang itu bisa 1 hektar 25 hari. Tapi dengan menggunakan drone, 1 hari 25 hektar. Dibalik. Terbalik. Terbalik. Jadi betapa kemudian memudahkan. Iya. Panen pakai combine harvester, dulu kan pakai sabit tuh. Itu 1 hektar, itu bisa 25 hari. Tapi dengan alat ini yang kita buat, combine, itu 4 jam. Biaya bisa turun 70%. Kemudian dulu tanam 1 kali bisa 2 kali, itu berarti 2 kali lipat. Kemudian menggunakan bibit unggul. Jadi harus menggunakan full mekanisasi teknologi. Kalau nggak mungkin. Dipaksa nggak mungkin. Harus ada bukti nyata di lapangan. Tapi butuh waktu. Seperti dikatakan tadi, bahwa pertanian kotor, itu dulu. Pertanian miskin, itu pemandu dulu karena tradisional. Sekarang bertransformasi menjadi pertanian modern. Yang lahan baru nih. Kalau ini generasi milenial sudah mengenal, nanti yang lainnya ikut. 27.000 ini saya katakan pada Dirjen, hati-hati. Ini titik lintasan kritis nih. Hati-hati, 27.000 tolong dikawal dengan baik. Karena dia akan menjadi iklan. Iya. Dia akan menyampaikan ke temannya nanti bahwa di sini ada secerca harapan. Hati-hati. Tapi kalau dia gagal, dia akan menyampaikan ke temannya bahwa itu tidak menguntungkan bertani. Makanya kami betul-betul pantau. Alhamdulillah kami ke Papua, alhamdulillah menguntungkan, ke Kalimantan Timur, Utara, Kalimantan Selatan, Aceh, Sumsel. Mereka senang. Jadi kita harus bertransformasi. Pak Menteri, apa yang tadi sudah dilakukan, yang tadi Pak Menteri sampaikan, ini kan ada memutus rantai-rantai yang selama ini, salah satunya misalnya ada tengkulak, mafia pangan, dan lain-lain. Mereka ini pasti orang-orang yang terganggu, Pak Menteri, dengan Pak Menteri melakukan apa yang sudah manuver yang Pak Menteri lakukan saat ini. Yang Pak Menteri lawan sekarang kan adalah mereka, Pak Menteri, mafia pangan. Bukan sebenarnya aku lawan. Aku menunjukkan jalan yang benar. Jangan kita ego hidup. Negara ini harus bertahan 1000 tahun ke depan. Sampai kiamat. Kita harus letakkan pondasi yang bagus. Justru saya menyayangi mereka. Sehingga saya menunjukkan ini yang benar. Tapi boleh koreksi saya kalau ini tidak benar. Contoh, pupuk kemarin. Membawa pupuk palsu. Ruginya petani 3,2 triliun. Iya. Ada 5 perusahaan. Kami kirim ke penegak hukum. Dan kami blacklist. Totalnya ada 27. Pasti memang dia marah. Tapi kalau mereka sadar, dia pasti meyakini bahwa apa yang saya lakukan adalah tidak benar. Kalau dia renungi, dia kontemplasi, dia merenung, apa yang saya lakukan ini mengorbankan ratusan ribu orang. Itu kalau tidak salah 100.000 petani dia korbankan. Nah, aku datang memotong, menasihati, bahwa kamu tidak boleh begini. Kamu tidak boleh hidup. Anda palingan 80 tahun, 90 tahun itu untung hidup. Tapi ada generasi milenial, generasi Z menunggu kita.
menunggu giliran untuk menggantikan kita. Menteri cuma 5 tahun. Itu pun kalau tidak diberhentikan tengah jalan. 5 tahun. Ngapain tidak menggunakan yang Allah kasih ini dengan baik untuk bangsa. Dan saya katakan, Dirjen Direktur silakan koreksi saya. Cek saya, siapapun, termasuk pengamat, teman-teman semua. Cek saya, ingatkan saya kalau ada langkahku yang bertentangan dengan regulasi yang ada. Ingatkan saya. Dan pasti aku dengar. Dan ini upaya Pak Menteri untuk terus-terusan, ya tadi kalau kami sebut masyarakat lagi-lagi Pak Menteri, kami menyebut Pak Menteri ya memberantas, ya kan, memberantas mafia-mafia pangan tadi. Dan Pak Menteri tidak berhenti gitu. Apakah masih akan terus bertambah lagi Pak Menteri menemukan mafia-mafia lain akan terus dijebloskan ke penjara Pak Menteri? Sebenarnya bukan saya yang jebloskan. Dia sendiri perilakunya dan yang memeriksakan ke penegak hukum, kejaksaan, polisian, pengadilan nanti. Tapi sampai hari ini sudah ada 20 tersangka. Jadi yang menghukum mereka bukan saya kan. Mereka sendiri kan. Aku cuma mencoba meluruskan semampu saya. Selama masih kami di sini, kami tidak akan pernah memberi toleransi. Udah titik. Dalam bentuk apapun. Kejahatan, korupsi, kolusi, nepotisme, kami tidak akan beri ruang. Kalau kami masih di sini. Jadi sebenarnya ada yang mengatakan, kok saklek banget? Apa tidak terbalik? Mungkin aku baik ya, karena menjalankan konsensus kita, regulasi yang ada. Nih, kita jalankan bersama. Sumpah kita kan disumpah nih. Al-Quran tuh kita disumpah. So, ini sumpah kita. Ayo kita jalankan. Saya tanya, baik apa saklek tuh? Menurut Mbak gimana? Menurut saya, saklek. Lah, salah sudut pandang. Kira-kira mana saklek orang yang menzolimi 100 juta petani tadi? Rugi 3,2 triliun. Yang saklek ini, yang maaf, ya saya kan sudah jadi orang Sulawesi. Yang saklek ini, yang menzolimi 100 juta, atau saya yang meluruskan regulasi yang berdampak adalah satu orang. Kira-kira mana saklek? Yang kejam lah, katakanlah gitu. Iya, tentunya Pak Menteri baiklah tentunya ya, melindungi petani dong. Kenapa sih berat banget mengatakan ini kejam ini? Ini jadi itu sebenarnya sudah kewajiban saya. Diberikan lambang ini, itu kewajiban saya. Dan itu perintah, itu sumpah kita. Nah, jadi harus diberi edukasi masyarakat bahwa kalau kita menegakkan aturan, itu justru itu yang orang baik menurut saya, bukan saklek. Yang saklek ini yang mau membelokkan ini regulasi yang ada. Iya. Yang kejam, benar nggak? Benar-benar. Ya sudah, kalau sudah sepakat kita lanjut. Pak Menteri berani sekali gitu. Pak Menteri juga di backing ya, di backing Presiden ya untuk berani. Ini mewakili pertanyaan kita semua lah ya. Ada seorang menteri gitu ya, ini tuh ada ekosistem yang selama puluhan tahun sudah berjalan seperti ini, ya kan? Terus tiba-tiba ada menteri yang seberani ini gitu. Lagi-lagi aku tidak berani. Pak Menteri ini tuh banyak yang tadi pihak-pihak yang tadi yang mereka ini dibikin gerah, tidak nyaman. Pak Menteri ini banyak musuhnya. Begini, sebenarnya itulah bentuk kasih sayang saya kepada mereka sebelum diadili di akhirat. Pengadilan di sana lebih, semua ini pasti orang beragama. Pengadilan di akhirat itu lebih dibakar, di apa, masuk neraka. Dan itu, tahu nggak, kekal. Bukan 70 tahun di sana, kekal. Berarti orang baik kan? Kembali pada orang baik. Saya tanya nih, ada ini orang jalan nih, aku kasih ilustrasi. Ada orang jalan, tiba-tiba di depan ada jurang,
Dan di situ ada bom akan meledak kalau ini masuk jurang. Aku Pak tangkap. Menteri nih. melindungi. Aku lindungi. Jadi melindungi yang membelokkan regulasi yang ada, juga melindungi generasi mendatang, dan hasilnya insya Allah kita nikmati bersama sekarang. Stok beras banyak. Jelek nggak? Bagus. Iya, terus di mana katanya Tapi kan banyak tetap aja ada pihak-pihak yang tidak nyaman, Pak Menteri. Oke, kita menggunakan. Tentu tidak bisa memuaskan semua orang. Betul. Berapa persen sih tidak nyaman? Ya, tidak sebanyak yang Yang kami kirim ke polisi kan beberapa ya. cuma 50 perusahaan. Ya mungkin tersangkanya 50, bisa 100. Akan nambah lagi. Mungkin. Kan baru 100 hari ini. Baru 100 bakal nambah lagi sudah ya. 20. Nah, penduduk Indonesia yang butuhkan ini pangan 284 juta hari ini. Jadi Pak Menteri melindungi Masa kepentingan yang lebih 50 besar. orang yang mau mencelakakan 200. Sebenarnya siapa sih yang benar? Aku bingung juga kalau ada yang banyak sih yang menyerang. Saya katakan terima kasih. Kenapa? Itu terima amal tanpa bekerja. Kalau ada orang memfitnah, menyerang, kan menerima amal gratis, sumbangan gratis. Jadi 50 orang proses sesuai regulasi yang ada untuk melindungi 284 juta orang. Menurut gimana Mbak kalau dikasih pilih? Iya. Pilih yang mana? Tentu aja untuk kepentingan lebih Nah besar tentu ya. ini mungkin tidak senang, tapi kalau ini merenungi apa yang dilakukan, aku pastikan mengatakan aku harus kembali ke jalan yang benar. Walaupun tadi ya Pak Menteri mafia ini kan ya kita tahu bahwa pasti backingnya juga kuat kan. Iya. Jadi kan makanya harus saya bilang Pak Menteri berani sekali gitu. Pak Menteri juga di backing presiden ya untuk berani. Jadi gini, Sama-sama 2 backing dua aku backing. dapat. Satu adalah backing saya Bapak Presiden. Bapak Presiden. Aku laporkan Pak ada gini. Backing kedua Allah. Sudah Allah. selesai. Jadi nggak ada takutnya ya. Gini, gimana sih menjelaskannya? Udahlah aku ingin berbuat Ya. baik untuk negeri, untuk generasi berikutnya. Udah titik. Bukan aku tega, aku ingin berbuat baik untuk republik yang kita cintai ini. Kita jaga. Kita ini sementara. Kami ingin, kita semua, bukan kami, kita semua ingin negara mencapai Indonesia emas dalam waktu yang singkat. Itu keinginan semua anak bangsa. Aku yakin termasuk yang melanggar aturan ingin Indonesia menjadi negara superpower. Tapi tidak boleh dengan slogan. Tidak boleh dengan narasi. Ini harus dengan kerja keras. Nggak bisa dengan narasi gagasan saja. Harus ini menjadi aksi nyata. Insya Allah Indonesia ini negara besar. Negara subur. Sumber daya alamnya melimpah. Ini baru kita bergerak dengan gagasan besar Bapak Presiden baru 6 bulan. Terjadi perubahan kan? Maaf. Ini bukan kerja kami. Kerja bersama. kolektif. 1. PDB tertinggi pertanian. Lumayan kan? Itu pertama dalam sejarah. Stok tertinggi dalam sejarah. Ada yang mengatakan, itu ada beras sisa. Ya memang kan tiap tahun ada sisa. Ada beras impor. Bukan, yang kita bahas ini adalah 2 juta ton serapan dalam waktu 4 bulan. Yang dulunya 1 tahun, 2 juta ton. Ini beras anak bangsa, petani Indonesia. Dan berkontribusi tidak langsung harga beras dunia. Artinya apa? Petani Indonesia memberi kontribusi positif pada dunia. Ya kan? Karena harga beras dunia turun. Oke. Kemudian petani kita tanya, dengan kebijakan mudah pupuk, kemudian benih unggul, Alsintan, itu puas. Nah kalau ini kita lakukan secara konsisten untuk mencapai Indonesia emas, itu tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. Kalau orang mau berhasil, tidak ada kata menyerah. Tapi yang ada adalah, aku yakin dengan takdir Indonesia menjadi Indonesia emas. Pasti bisa.
Tapi kalau mengatakan, ini sulit, ini tidak, sudah. Itu sudah kalah sebelum tempur. Pak Menteri, kita tahu Pak Menteri ini kan anak Babinsa, anak Bintara. Ya, Yang kalau saya sebut sih menyebutnya ini anak Babinsa jadi menteri, iya. ya kan? Pak Menteri, apakah ini artinya Pak Menteri itu, kita tahu prosesnya, Pak Menteri dari orang biasa, kita tahu Pak Menteri pengusaha, lalu sekarang jadi menteri. Pak Menteri ini apakah sudah selesai dengan dirinya saat ini? Singkat, syukuri apa yang diberikan Allah. Itu yang terbaik. Kalau rezeki yang dikasih, alhamdulillah cukup. Hari ini, aku selalu berpikir apa yang saya bisa berikan untuk negara, baik saya di pemerintahan maupun di luar. Dan kami membentuk yayasan. Ada yayasan pada saat kami tidak jadi menteri. Itu untuk yatim piatu, duafa, fakir miskin, itu kemudian dan lain-lain. Kita membangun masjid dan lain-lain. Apa yang saya bisa berikan karena Allah sudah berikan kebahagiaan. Aku ingin berbagi. Kebahagiaanku kalau dan itu pesan ibu saya, ayah saya. Kebahagiaanku adalah manakala aku hadir dan orang tersenyum. Pak Menteri bahagia kalau lihat orang bahagia. Iya. Pak Menteri bahagia Karena kalau bisa membahagiakan orang. Itu kebahagiaan saya, puncak kebahagiaan. Petani bahagia, tentu saya tidak sempurna. Aku pastikan tidak mungkin aku penuhi semua keinginan saudara kita petani. Tapi minimal terjadi ada delta perubahan. Yang dulunya mungkin kesulitannya 10, aku atas perintah presiden, aku cabut 5. Mudah-mudahan pengganti saya nanti mencabut lagi. Atau 10 saya cabut 3, yang menggantikan nanti mencabut 2. Akhirnya kita menjadi negara emas, Indonesia emas, dan menjadi lumbung pangan dunia. Nggak bisa kita selesaikan sendirian. Pak Menteri di usia 57, Ya. terus Pak Menteri sudah lebih banyak tidak di Jakarta, lebih banyak tidak di kantor ini, ya kan? Lebih banyak ke lapangan, ke sawah. Ya. Lelah Pak Menteri? Harus kita ikhlas. Kalau tidak ikhlas lelah. Lupa lelahnya. Lupa lelahnya kalau melihat petani bahagia. Benar, aku lihat petani tersenyum. Kami tanya setiap ke lapangan, bagaimana pupuk? Awal kami jadi menteri, seluruh Indonesia berteriak. Dari Karena Sabang kelangkaan sampai Merauke. pupuk, susahnya mencari pupuk. Kami tanya, hampir 90, mungkin 98%. Itu tidak ada lagi teriakan itu. Itu adalah kebahagiaan. Dan itu didukung penuh oleh Bapak Presiden. Jadi lelah itu terobati. Tapi kalau lelah, kemudian petani masih berteriak, itu pasti lelah bertambah. Bahkan ada baru-baru, aku sudah mau lantik. Keluarga pula, dititip malam-malam. Aku coret besoknya. Nggak jadi saya lantik. Pak Menteri, ini terakhir pertanyaan saya. Pak Menteri, dengan kesibukan dan Presiden itu sangat fokus pada pertanian, bahwa kita harus menjadi bangsa yang sejahtera dari pangan karena kita harus mencukupi sendiri. Pak Menteri kan dengan kesibukan ini gitu ya dibantu oleh seorang wamen. Bagaimana Pak Menteri berbagi tugas antara Menteri dan Wakil Menteri Pertanian, Pak Sudaryono? Kami dengan Pak Sudaryono satu kesatuan. Aku beritahu kalau ada coba-coba dirjen, direktur mencoba manuver memisahkan saya, kamu yang lewat. Wah, ini solid Pak Menteri ya. Yang kedua, apa perintah saya itu perintah wamen. Apa perintah wamen itu perintah saya. Apa perintah saya itu perintah wamen. Jadi nggak ada celah. Karena yang memisahkan kita biasanya, ya yang dekat kita ini, anak-anak sekarang. Aku beritahu sebelum bekerja, saya Pak Wamen sama-sama mengabdi pada negara. Nggak usah pikirkan takdir ini tidak pernah tertukar. Kenapa sih orang kadang takut sama takdirnya, nasibnya sendiri? Heran. Udahlah yang ada sekarang, dijalani dengan baik aja. Jangan ikut-ikut mengurus takdir. Masalah besarnya adalah kalau ada manusia yang mau mengatur takdir, itu masalah besar biasa. Di situlah pecah.
Kenapa? Dia mau naik, dia mau turun, dia mau ini aku mau capai ini. Udah kerjailah saja. Biarkan energi positif alam ini mensupportmu. Saya nggak ada. Pak Wamen, saya sampaikan, Pak Wamen, ada yang mau tanda silakan tanda tangan, wakili saya. Pokoknya bayangkan dirinya Bapak sebagai menteri. Apa sih? Iya. Allah sudah kasih. Ini kita duduk di tempat ini. Ini kursi ini uang negara nih. Uangnya rakyat. Apa bisa kita tanggung jawab di akhirat nanti? Ini nih semua. Ini gelas ini punya rakyat nih. Ini uang pajak nih, pajak rakyat. Itu akan bersaksi semua kalau kita bermain-main. Apalagi cuma kok Pak mudah. Dirjen-dirjen aku beritahu, kamu kerja aja dengan baik deh. Nggak usah telepon kiri kanan, nitip dirinya. Orang yang menitip dirinya orang sesat. Berarti dia tidak percaya dirinya. Bahkan ada baru-baru, aku sudah mau lantik. Keluarga pula, dititip malam-malam. Aku coret besoknya. Nggak jadi saya lantik. Integritas Boleh cek. Pak Menteri ya. Iya. Karena kalau aku lakukan sama dengan saya ikut beternak kejahatan. Beternak keburukan. Aku menjadi contoh tidak baik. Dirjenku melakukan juga. Bayangkan kalau 8 atau 10 dirjen melakukan semua gimana. Jadi satu saya perbuat. Ini beternak 10 dirjen melakukan hal sama. Jadi kali 10. Direktur 300, 400. Menjadi 400. Jadi itu baru satu tuh. Jadi saya perbuat satu. Dirjen semua mengambil jatah satu-satu. Kemudian direktur mengambil juga jatah satu-satu. Sudah 400 keburukan kita cetak. Tepat dengan aku lakukan ini. Mikir 1000 kali dirjennya. Udah deh, ayo kolaborasi, ayo bangun negara bersama-sama. Jadi nomor satu itu integritas ya Pak Menteri? Penting. Itu nomor satu? Nomor satu, kalau tidak punya integritas, sumpah apapun, regulasi apapun, pasti berantakan. Ya saya melihat value seorang Andi Amran Sulaiman adalah tentang integritas. Makasih kalau dipandang seperti itu. Aku terima kasih. Pak Menteri harus mengajarkan kepada generasi Z dan milenial bahwa integritas itu adalah hal yang paling penting. Paling penting. Sangat penting. Kalau orang tidak berkarakter positif ya, tidak jujur, yang saya pahami, kamu akan dihukum oleh alam. Apalagi masuk berbisnis, tidak jujur, tidak komitmen, tidak bisa memberi teladan. Mana anak-anak ini mau bergerak yang ribuan. Sekarang dengan PPL 40-50 ribu pegawai. 50 ribu pegawai. Namanya saja aku tidak hafal. Sampai keluar dari sini 5 tahun. Mana aku bisa 50 ribu? Enggak mungkin 50 ribu sampai 60 ribu pegawai di sini. Tapi beri energi positif dari atas. Kalau dia melenceng di bawah sedikit, palingan sedikit. Tapi kalau sama kompas, kalau ini melenceng 1 derajat, kalau kita sholat menghadapnya ke kiblat, itu kenanya negara lain. Kalau melenceng 1 derajat atau 1 mili, itu bias kemana-mana. Nah, memang berat. Karena kita tidak sempurna juga. Saya tidak sempurna. Tapi saya mencoba berusaha yang terbaik untuk negara yang kita cintai. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman. Terima kasih sudah mengajari saya dan berbagi tentang apa itu nilai integritas. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.